Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah meninggal dunia pada Jumat 14 Maret 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bulsori, Ternate. Abdul Ghani Kasubah meninggal pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur setelah menjalani perawatan intensif selama 3 minggu akibat berbagai komplikasi penyakit. Keluarga, kerabat, hingga sejumlah pejabat Pemprov Maluku Utara hadir di rumah sakit untuk melayat. Abdul Ghani Kasubah merupakan terpidana kasus suap dan gratifikasi yang divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 September 2024. Rencananya almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Bibinoi, Kabupaten Halmahera Selatan. Kurang lebih jam 20.00 waktu Indonesia Timur, beliau berpulang ke rahmatullah di ruang ICU pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Bulsori, Ternate. Sejak dipindahkan dari pavilion ke sini sudah kurang lebih 3 minggu, dan itu dinyatakan karena kondisinya kritis, sehingga sejak 3 minggu lalu sudah dipindahkan ke ruang ICU di lantai 4 RSUD Ternate ini. Beberapa rencana mau dimakamkan di mana? Oh iya, setelah kami berdiskusi dengan pihak keluarga, almarhum rencana besok pagi kurang lebih jam 8 hingga jam 9 akan diberangkatkan ke Desa Bibinoi, Halmahera Selatan, sebagaimana pesan almarhum bahwa beliau dimakamkan di Desa Bibinoi, Kabupaten Halmahera Selatan, dan itu dilaksanakan ba'da duhur. Setelah sholat duhur dilanjutkan dengan sholat bait dan langsung dimakamkan beliau di Desa Bibinoi. Pemirsa, pemerintah memastikan akan melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan banjir di Jakarta dan juga sekitarnya. Usai rapat koordinasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Gubernur Jakarta Pramono Anung, serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pemerintah melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir Jakarta. Fokus utama nantinya adalah percepatan pembebasan lahan yang dimulai tahun ini hingga tahun depan. Melalui normalisasi Sungai Ciliwung, diharapkan 40% potensi banjir di ibu kota bisa tertangani secara efektif. BPN untuk mendukung Pak Menteri PU dan Pak Gubernur DKI adalah pengadaan tanahnya yang tadi sudah disepakati dari Pengadekan sampai di kawasan Kawajati. Totalnya sekitar 11 hektar atau 16 km di sepanjang Sungai Ciliwung. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran. Semua yang kami lakukan harus secara bersama-sama dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Jakarta, dan warga yang memang terdampak kalau normalisasi itu dilakukan. Diharapkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik bisa segera dimulai pada Juli 2025. Sebelumnya, normalisasi Sungai Ciliwung rencananya sepanjang 33,69 km. Namun saat ini baru diselesaikan sepanjang 17,14 km. Untuk proyek ini, pemerintah membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektar dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Aparat akhirnya memasang garis polisi di tangki BBM SPBU Sungai Misang, Kabupaten Merangin, Jambi. Tindakan tersebut dilakukan setelah puluhan warga menggeruduk dan melaporkan pihak SPBU karena Pertamax dan Pertalite yang dijualnya bercampur air. Usai melakukan pengecekan terhadap tangki penampungan BBM, pihak kepolisian dari Resort Merangik langsung memasang garis polisi guna tidak ada aktivitas di lokasi kejadian. Pengecekan yang langsung dipimpin Kapolres Merangin AKBP Roni bersama Kasat Reskrim AKP Mulyono. Dan ditemukan jika BBM jenis Pertamax yang ada di penampungan BBM sudah bercampur dengan air.
Dari hasil pengecekan didapati ada kebocoran dinding di lokasi penampungan BBM sehingga air dengan mudah masuk ke dalam tangki penampungan. Cek turun ke TKP bersama Kasat Reskrim, bersama Sabara dan rekan-rekan yang lain dari pihak SPBU juga. Kita cek ke lokasi, ternyata memang ada lubang atau bekas kabel yang dulu untuk perpindahan, sehingga disitulah air masuk ke dalam tangki tersebut. Sementara itu, pihak SPBU menyampaikan telah bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan. Itu untuk penanggulangannya sudah kita koordinasikan dengan pihak bengkel. Kita sudah tunjuk satu bengkel tadi untuk memperbaiki kendaraan yang rusak. Dan yang untuk yang mobil itu juga sudah pemiliknya sudah ada di sini, akan kita lakukan penggantian. Ini ya. Amankan dulu. Sebelumnya, puluhan warga Kabupaten Merangin mendatangi SPBU Sungai Misang, Kabupaten Merangin, sembari membawa kendaraan yang mogok usai mengisi BBM Pertamax. Warga membuktikan jika BBM tersebut bercampur dengan air dengan cara mengeluarkan BBM dari tangki sepeda motor. Dari Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Ya, jelang arus mudik Lebaran 2025, petugas gabungan mulai menggelar uji kelayakan kendaraan atau dikenal dengan uji KIR, baik di Jakarta maupun di daerah. Bahkan tidak hanya itu, dilakukan juga tes urin untuk pastikan keamanan para penumpang. Petugas gabungan pemeriksa satu persatu bus di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Jumat sore. Pemeriksaan dilakukan dari ruang kemudi supir, pengecekan sabuk pengaman, fungsi rem, lampu, ketebalan ban, dan kelengkapan surat kendaraan. Selain itu, bus juga diperiksa apakah dilengkapi dengan alat pemecah kaca. Dalam proses ini, sedikitnya ada 4 unit bus yang ditemukan dalam kondisi tidak baik. Hal serupa juga dilakukan petugas gabungan di PO Bus Sahabat Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Petugas memeriksa kelengkapan fisik serta administrasi kendaraan, mulai dari pemeriksaan fungsi rem, lampu, klakson, hingga jumlah kursi dalam bus. Tes urin juga dilakukan pada sopir bus yang akan bertugas di masa mudik Lebaran 2025. Kami datang di PO Sahabat di Kabupaten Bandung ini, yang pertama tujuannya untuk mengecek kesiapan kendaraan yang akan digunakan untuk mudik nanti di Lebaran tahun ini. Kemudian yang kedua, mengecek juga kesiapan personil, maksudnya pengemudinya, yaitu kita mengecek kesehatannya, juga melakukan cek urin, serta kita memberikan masukan-masukan terhadap para pengemudi dan pengelola untuk bagaimana bisa menyelenggarakan mudik ini secara aman dan nyaman. Pemeriksaan kondisi fisik, kelengkapan administrasi, juga tes urin untuk sopir bus ini dilakukan untuk memastikan mudik Lebaran 2025 berlangsung aman dan nyaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemkot Jakarta Timur menggencar melakukan pengawasan makanan takjil di sekitar Pasar Perumnas Klender Duren Sawit. Petugas memastikan makanan yang dijual tidak mengandung zat berbahaya. Satu persatu, deretan pedagang takjil di sekitar Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur didatangi petugas gabungan dari Sudin Kesehatan Jakarta Timur. Petugas mengambil 18 sampel makanan dari 10 pedagang seperti otak-otak, siomay, asinan sayur, kue basah, hingga es buah. Seluruh sampel dibawa ke Puskesmas Malaka Jaya untuk dilakukan uji sampel. Meski hasil pemeriksaan tidak ada makanan yang mengandung zat berbahaya, namun petugas memastikan keamanan makanan takjil akan terus diawasi hingga akhir Ramadan. Pedagang ada 18 item yang kita periksa dan semuanya alhamdulillah semuanya negatif. Himbauannya menjaga tetap kebersihan, kemudian juga tidak menggunakan bahan-bahan pengawet atau zat pewarna tekstil, dan juga bisa memberikan kepada masyarakat bahwa
makanya mereka jual aman. Pengawasan makanan takjil ini untuk mengantisipasi kejadian luar biasa atau KLB seperti keracunan, khususnya selama Ramadan. Karena sebelumnya, saat sidak di kawasan Matraman, Pasar Rebo dan Cipayung, ditemukan makanan berformalin. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 pekan jelang Idul Fitri, Dinas Kesehatan dan Badan POM melakukan sidak makanan olahan yang mengandung bahan berbahaya. Seperti di Batang dan Banjarnegara, Jawa Tengah, terdapat temuan makanan yang mengandung formalin. Jelang Lebaran, Dinas Kesehatan Batang, Jawa Tengah lakukan pengecekan keamanan pangan ke sejumlah pasar tradisional dan minimarket. Sebanyak 50 sampel produk yang tersebar di 13 kecamatan diperiksa, 3 diantaranya mengandung bahan tambahan pangan berbahaya. Di antaranya seperti formalin, boraks, methanol yellow, dan rodamin B, yang jika dikonsumsi akan menimbulkan efek mual dan memicu kanker. Dinkes juga mengecek produk kemasan yang dijual di minimarket dan toko kelontong untuk memastikan kemasannya tidak rusak, berizin edar, tanggal kadaluarsa, dan telah berkomposisi produk. Untuk tindak lanjutnya kami pasti melakukan pembinaan nih Mas. Dari tugas sendiri kami berkomitmen selain melakukan pengawasan keamanan pangan, kami juga akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, sehingga yang diharapkan pelaku usaha itu memproduksi dan mengedarkan bahan makanan itu sesuai dengan ketentuan ya, keamanan pangannya, mutu, dan yang pasti berdaya saing. Sidak juga digelar petugas gabungan dari Dinas Kesehatan serta Badan POM dengan menyisir pasar tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari hasil pengecekan dan sidak petugas, menemukan 1 bahan makanan yang mengandung bahan pengawet formalin atau pengawet mayat. Hasil uji cepat yang dilakukan oleh BPOM Banyumas, dari 9 sampel yang kita ambil yang kita curigai mengandung bahan berbahaya, ada 1 yang masih mengandung formalin, terinasi, yang itu akan kita tindak lanjuti dengan Dinas Kesehatan, dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, kita tindak lanjuti dari mana sumbernya, kita mitigasi agar tidak diedarkan lagi. Untuk satu warna dan berbahaya lain? Yang berwarna relatif aman, tadi sudah kami cek dengan lampu UV, sudah relatif lebih aman, sudah berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi cuma terinasi? Terinasi saja. Saat ini barangnya sudah ditarik atau masih beredar? Habis ini ditindaklanjuti. Setelah tidak dijual dulu ya? Tidak dijual dulu. Formalin pada makanan memiliki dampak berbahaya untuk kesehatan. Di antaranya merusak organ pencernaan, memicu kanker, hingga bisa menimbulkan keracunan yang berdampak pada kematian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Ya, halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Galuh di studio pemirsa. Pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan Taman Mini ini masih terbilang normal, baik itu kendaraan dari arah Pondok Gede yang akan mengarah ke arah Cililitan saat ini dalam keadaan ramai lancar. Perlambatan kecepatan terjadi hanya pada antrian di traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Keramat Jati yang akan mengarah ke arah Taman Mini pada pagi hari ini juga dalam keadaan ramai lancar. Begitupun di arah sebaliknya Taman Mini yang akan mengarah ke arah Keramat Jati dalam keadaan ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi pada antrian di traffic light. Kemudian pada pagi hari ini arus lalu lintas dalam keadaan ramai lancar, namun masih kami temukan banyak sekali pengguna kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm standar SNI di kawasan ini. Perlu kami sampaikan bahwa kawasan ini ramai akan aktivitas kendaraan, baik itu kendaraan bus dan juga truk. Untuk itu bagi pengendara roda 2, apabila Anda berkendara di jalan raya, kami harapkan wajib menggunakan helm standar SNI sebagai persyaratan bagi pengendara roda 2 untuk berkendara di jalan raya sesuai
aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Kemudian untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Taman Mini juga saat ini dalam keadaan ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi. Nata dan juga Galuh, kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia terjadi 238 kasus laka lantas dengan rincian 33 orang meninggal dunia, 21 orang luka berat dan 284 luka ringan. Dari 238 kasus laka lantas tersebut, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2. Mengingat kendaraan roda 2 ini termasuk dengan kendaraan yang tinggi angka kecelakaan setiap harinya di Indonesia. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mematuhi batas kecepatan dan juga gunakan selalu helm standar SNI. Kami juga menginformasikan bahwa dalam rangka menyambut operasi ketupat pada tanggal 23 Maret hingga 8 April nantinya, kami harapkan bagi pemudik nantinya pada saat Anda melaksanakan perjalanan mudik tentunya tidak membawa barang dalam jumlah yang banyak karena hal ini dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan juga kami juga harapkan Anda tidak menggunakan roda 2 sebagai kendaraan untuk pulang kampung nantinya. Tentunya jadikan roda 2 adalah alternatif terakhir. Anda bisa menggunakan kendaraan mudik yang disiapkan pemerintah, kemudian gunakan juga kendaraan yang jelas seperti tidak menggunakan rapel gelap karena hal ini juga dapat menyebabkan hal-hal yang berbahaya tentunya pada pelaksanaan mudik. Kami juga berharap perjalanan mudik Anda nyaman dan aman sampai di rumah sehingga Anda selamat dan bisa melaksanakan perayaan Idul Fitri bersama keluarga nantinya. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Taman Mini. Galuh dan Nata kembali ke Anda, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Taman Mini. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengecek harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Selain itu, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman terkendali saat puasa hingga Lebaran. Menteri Perdagangan Budi Santoso didampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal meninjau harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Di pasar ini, minyak kita terpantau sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni berkisar Rp15.700. Takarannya pun sesuai dengan kemasan. Namun demikian, Mendak menyebut harga di setiap pasar dipatok dengan harga berbeda, yakni berkisar Rp17.000 hingga Rp19.000. Selain mengecek minyak kita, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Tadi kan sempat juga ngecek harga ya, beberapa memang sedikit tadi mengalami kenaikan, tetapi tadi kita lihat minyak kita tadi harganya sesuai HET 15.700 ya. Memang ternyata di setiap pasar tidak sama. Ada yang di atas HET, ada yang masih sama dengan HET. Contohnya tadi masih sama dengan HET dan ukurannya normal 1 liter ya. Jadi kami berharap pasokan tetap ada. Kalau kita lihat tadi pasokan juga penuh ya, tidak ada yang kurang. Jadi kita harap sampai Lebaran dan seterusnya ya, terutama menjelang Lebaran ini pasokan cukup, harga terkendali. Nanti kami juga minta tolong Pak Wali Kota Pak ya, bisa dimonitor terus kita bareng-bareng dengan pemerintah daerah untuk memonitor ketersediaan pasokan menjelang Lebaran ini. Tadi lihat
Daging sapi juga harganya ada yang 130, padahal harga acuannya 140, berarti masih di bawah harga acuan. Ya, kita harapkan pasokan terjamin. Tadi menurut pedagang juga pasokan nggak pernah terlambat, ya. Jadi pasokan terjamin, harga terjangkau. Mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati Lebaran dengan damai, ya, dengan harga-harga yang terjangkau. Pemirsa, DPR sidak minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari sidak ditemukan satu merek minyak yang tidak sesuai takaran 1 liter, bahkan tidak tertulis tanggal kadaluarsa. Ini berapa? 11.000, 11.000. Ada dia punya minyak kita. Ini premium ya, jatuhnya. Nggak nyampe 800. Tapi ini bukan minyak kita, Pak. Tapi ini nggak boleh. Pimpinan dan anggota DPR melakukan sidak minyak kita di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Hasilnya, ditemukan minyak merek lain yang hasil takarannya kurang dari 1 liter. Minyak merek Rizky itu hanya berisi 800 ml dalam satu botol kemasan. Selain itu, tidak terdapat tanggal kadaluarsa di botol minyak ini. Sementara untuk minyak kita yang ada di Pasar Kramat Jati, hasil pengukuran takaran yang ditemukan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 liter per botol. Sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET, yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran, harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga tidak barcode-nya tidak bisa dicek. Ya, tidak ada kadaluarsanya. Dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini. DPR meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan ini. Sementara mendekati Lebaran, harga minyak diharapkan bisa stabil. Dari Jakarta, Naura Safikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang diluncurkan pada tahun 2022 muncul sebagai solusi di tengah gejolak harga minyak goreng di Indonesia. Minyak kita dirancang untuk memperbaiki rantai pasok minyak goreng dan memberikan harga yang terjangkau. Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng kemasan rakyat dengan merek minyak kita di tengah gejolak harga minyak goreng yang melanda Indonesia pada Juli 2022. Peluncuran ini menjadi tonggak sejarah dalam upaya pemerintah untuk menjamin akses masyarakat terhadap minyak goreng dengan harga terjangkau. Kala itu, kelangkaan minyak goreng melanda masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah dan usaha mikro. Kelangkaan yang signifikan itu menimbulkan kebingungan dan frustasi di kalangan masyarakat. Karena Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Penyebab kelangkaan disebabkan beberapa faktor yang saling terkait. Kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar internasional yang mengalami lonjakan berdampak langsung pada biaya produksi minyak goreng. Sehingga banyak produsen memilih untuk mengekspor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mewajibkan pencaburan biodiesel juga berkontribusi kepada kelangkaan. Serta situasi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan gangguan rantai pasok dan distribusi. Kehadiran minyak kita dirancang untuk memperbaiki rantai pasok minyak goreng dan memberikan akses kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Harga awal yang ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, harga ini meningkat menjadi Rp15.000 hingga Rp16.500 per liter di berbagai daerah. Melebihi harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Seakan tak pernah usai, polemik minyak kita masih terus bergulir. Isu terbaru yang muncul adalah dugaan pengurangan takaran isi minyak kita. Beberapa konsumen melaporkan
Kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya terisi 0,75 hingga 0,8 liter. Temuan ini memicu penyelidikan oleh Kementerian Perdagangan dan Kepolisian. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pihaknya telah menutup dan memberhentikan operasi perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kecurangan. Bahkan, bersama Satgas Polri, Kemendak akan memperketat pengawasan peredaran minyak kita jelang Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Oke, kalau aman semua? Oke, sebentar ya Bapak. Iya, ya. Cek. Mbak, yang gimana agak bagus Mbak? Maaf Mbak, itu kameranya. Oke, Udah. Baik, terima kasih teman-teman media yang saya hormati. Jadi hari ini kita ke Pasar Ciracas ya. Kita lihat tadi bareng-bareng sama teman-teman semua, harga relatif stabil. Yang pertama tadi kita datang telur ya. Telur tadi harganya 28.000 per kilo. Ya, artinya harganya sebenarnya cenderung murah karena di bawah harga acuan. Harga acuannya kan 30.000 ya. Kemudian tadi minyak kita 16.000 ya, harga acuannya 15.700 ya, berarti ya masih bagus ya. Tadi juga kita cek ukurannya 1 liter ya. Terima kasih ini ke pemasok yang sesuai ketentuan ya, sesuai aturan, sesuai takarannya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian tadi beras 12.000 di bawah harga acuan. Seharusnya kan harga acuannya 12.500 ya. Kemudian tadi ayam 26.000 nih ya, murah sekali alhamdulillah ya. Harga acuannya 40.000. Jadi ini mau Lebaran tapi harga masih bagus karena pasokannya juga bagus ya. Kemudian daging sapi harganya 140.000 ya, masih sesuai harga acuan. Jadi cenderung harga-harga normal dan tadi kita lihat banyak ibu-ibu yang belanja ya untuk persiapan Lebaran. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, kepada KL, kepada instansi terkait, Satgas Pangan, ya, dan semua kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas bantuannya. Kita bersama-sama menjaga barang-barang ini, terutama menghadapi Lebaran. Jadi kita akan terus kontrol secara rutin ya harga-harga di seluruh Indonesia, ya. Agar pasokan terjamin, kemudian harga juga stabil ya. Sekali lagi terima kasih, dan kepada supplier, kepada distributor kami mohon untuk terus menjaga pengiriman pasokan barang ya, kebutuhan pokok sehari-hari ya. Jadi kepada supplier yang terus konsisten memasok barang-barang kami ucapkan terima kasih sehingga Lebaran berjalan dengan baik, harga-harga normal. Ya saya kira gitu ya. Udah cukup ya. Tadi seneng, bukan ngeluh ya, karena tadi harga-harganya terjangkau. Harga-harga terjangkau tadi seperti yang saya sebutkan tadi, ibu-ibu juga seneng karena harga-harganya murah. Tadi juga yang lain kan bilang kalau harganya terjaga semua. Ya jadi mudah-mudahan sampai Lebaran normal. Seterusnya lah ya. Seterusnya pengennya harga pangan, harga bahan kebutuhan pokok ini terus normal ya, sehingga masyarakat itu terjangkau untuk membeli. Gitu ya. Bisa dipastikan nggak Pak harganya bakal tetap normal, mengingat nanti biasanya H-7, H-5 itu akan naik, dan antisipasinya apa dari? Ya kita jaga terus ya, kita jaga terus, terutama mendekati Lebaran kita selalu koordinasi dengan distributor Pak ya. Distributor, dinas, kemudian pemasok, nggak hanya di Jakarta ya, di seluruh Indonesia. Kita ada namanya pemantauan melalui SP2KP. Jadi kita tahu mana daerah mana yang mahal. Ya jadi nanti kalau mahal udah
ketahuan berapa harga per komoditi, ya per hari itu kita akan ketahuan. Nah, sehingga kalau ada di daerah yang harganya mahal, kita langsung berkomunikasi ke dinas, ke distributor, ke pemasok, ke produsen. Ya, kita langsung komunikasi termasuk ke Satgas Pangan di daerah. Ya. Tapi kalau harga di bawah acuan itu berarti kasihan peternaknya Pak, padahal pemerintah sering menegaskan untuk keseimbangan antara hulu dan hilir, itu gimana Pak? Ya, jadi begini Pak ya, jadi antara kan kita memang mencari harga yang ideal ya. Jadi nanti kita lihat ya memang harga katakanlah tadi apa ya? Harga telur ya, harga telur kan seharusnya 30.000 ya. Harga acuan maksudnya. Itu kan harga tertinggi maksudnya ya. Jadi artinya kalau dia mendekati 30 ya berarti dari peternak sebenarnya sih kecuali langsung jumlahnya jauh ya. Jadi ini kan harga HET, harga acuan itu harga keseimbangan ya, keseimbangan antara konsumen dan produsen. Kita tambah terus dengan minyak kita tadi kan normal ya. Dari informasi lainnya pemirsa, Hasto Kristianto terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Hasto didakwa telah memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dengan tujuan agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR RI 2019-2024. JPU juga menyatakan Hasto telah merintangi penyidikan hingga mengakibatkan penanganan kasus Harun Masiku terhambat. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang juga terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu DPR RI 2019 dan perintangan penyidikan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat pagi. Jaksa membacakan surat dakwaan terhadap Hasto terkait suap pergantian antar waktu atau PAW dan perintangan penyidikan. Hasto didakwa memerintahkan kepada buron Harun Masiku dan stafnya Kusnadi untuk menghilangkan alat bukti ponsel. Perbuatan Hasto dinilai telah menghambat penyidik melakukan tindak terhadap Harun yang juga tersangka dalam kasus suap ini. Ya pemirsa, informasi lainnya pemirsa, sidang perdana yang dijalani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto hari ini menandai babak baru dalam lika-liku kasus suap Harun Masiku. Ya, usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto 2 kali mengajukan gugatan pra-peradilan, namun gugatan pertama tidak diterima hakim dan gugatan keduanya dinyatakan gugur. Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Hasto disebut secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. KPK menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif menggantikan Nazarudin. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Hasto Kristianto menyampaikan dirinya tetap menghormati keputusan dari Komisi Anti Rasuah tersebut. Meski menghormati keputusan KPK, Hasto mengajukan pra-peradilan untuk menguji keabsahan penetapannya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan Hasto pun bergulir sejak akhir Januari hingga Februari 2025. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Di tengah bergulirnya rangkaian sidang pra-peradilan, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Hasto Kristianto pada 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai diperiksa selama kurang lebih 7 jam.
Kamis 13 Februari 2025, Hakim Tunggal Juyamto memutuskan tidak menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan Hasto. Hakim menilai permohonan pra-peradilan yang diajukan Hasto tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan, melainkan hanya 1 permohonan. 1 hari setelah pra-peradilannya ditolak, Hasto kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun lagi dan lagi, dalam sidang pra-peradilan jilid kedua Hasto, pengadilan melalui Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menggugurkan gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto pada Senin 10 Maret 2025. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Sementara itu, Harun Masiku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR tahun 2020 hingga kini masih buron. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi ucapan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus terkait dengan utusan Jokowi dalam menghadapi konflik internal PDIP. Menurut Jokowi, kesabarannya mempunyai batas setelah selama ini selalu diam saat difitnah. Jokowi menegaskan tidak ada utusan dari dirinya yang dikirim ke PDIP. Pernyataan ini menjawab ucapan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang menyebut Jokowi memerintahkan utusannya dan meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto untuk mundur. Selain itu, utusan tersebut juga melarang PDIP memecat Jokowi sebagai kader. Jokowi pun meminta agar identitas sosok itu diungkap sehingga tidak menjadi fitnah. Pak Jokowi mungkin tahu. Ya, disebutkan siapa gitu loh biar jelas. Nggak ada. Ya apa? Anunya apa? Pak Jokowi mungkin tahu kepentingannya apa saya memutus untuk itu, kepentingannya apa, coba logikanya. Jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Ya. Pemirsa, KPK merilis 5 tersangka korupsi iklan Bank Jabar Banten BJB. Salah satunya adalah Dirut BJB yakni Yudi Renaldi. Para tersangka bersekongkol menyunat anggaran iklan 400 miliar. KPK akhirnya mengumumkan 5 tersangka korupsi iklan Bank Jabar Banten atau BJB. 3 tersangka dari internal Bank BJB termasuk Dirut Yudi Renaldi serta 2 orang pihak swasta. Korupsi berawal saat BJB menempatkan anggaran iklan 409 miliar melalui kerjasama 6 agensi yang ditunjuk Dirut BJB. Namun ternyata realisasi iklan yang dibayarkan hanya sekitar 100 miliar rupiah. Suatu penempatan iklan yang sebenarnya PT BJB itu bisa langsung menempatkan ke media, namun digunakan pihak agensi guna mengambil sejumlah uang tadi di 2,5 tahun kurang lebih 222 miliar. Sebelumnya KPK menggeledah 12 lokasi termasuk rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB di Kota Bandung. KPK menyita sejumlah dokumen, deposito 70 miliar rupiah, kendaraan dan aset tanah bangunan. KPK juga akan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi kunci dalam perkara rasuah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Saat sidak, Direktur PFN yang baru, Rivian Fadjarsyah alias Ivan Seventeen terlambat 40 menit datang ke kantor. Lihat dulu nih bangunan-bangunan vintage. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan sejumlah anggota Komisi 6 DPR menggelar inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur Jumat pagi.
Rombongan tiba sekitar pukul 9 pagi. Mereka harus menunggu di ruang tunggu karena Direktur PFN yang baru, Rivian Fajarsyah alias Ivan, belum datang. Setelah 40 menit berselang, barulah Ivan tiba di kantornya. Sidang ini dilakukan untuk melihat dinamika di kantor PFN dan mendukung PFN sebagai pusat konten negara. Sementara Ivan mengungkap keseriusannya dalam membenahi PFN. Dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi bangkit. Ini kita bersyukur banget setelah puluhan tahun, bahkan kita belum pernah diberikan ruang audiensi RDP di komisi, di DPR. Iya, alhamdulillahnya hari ini malah didatangi. Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat PFN. Sebelumnya, penunjukan Ivan sebagai Dirut PFN mengejutkan publik. Sebab selama ini Ivan dikenal sebagai musisi. Ia adalah vokalis dari grup band Seventeen. Ivan juga pernah terjun ke dunia politik. Pada 2014, Ivan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Sementara pada 2019, ia nyalek melalui Partai Kebangkitan Bangsa. Namun keduanya gagal, Ivan kalah dalam pemilihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengangkatan vokalis grup band Seventeen, Ivan atau Rivian Fajarsyah sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara menuai pro kontra masyarakat. Lihat dulu nih bangunan-bangunan vintage. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan sejumlah anggota Komisi 6 DPR menggelar inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat pagi. Rombongan tiba sekitar pukul 9 pagi. Mereka harus menunggu di ruang tunggu karena Direktur PFN yang baru, Rivian Fajarsyah alias Ivan, belum datang. Setelah 40 menit berselang, barulah Ivan tiba di kantornya. Sidang ini dilakukan untuk melihat dinamika di kantor PFN dan mendukung PFN sebagai pusat konten negara. Sementara Ivan mengungkap keseriusannya dalam membenahi PFN. Dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi bangkit. Anda kembali di Sido Today, pemirsa. Kita menuju ke informasi ekonomi. Ex-karyawan PT Sritex masih menunggu kejelasan pencairan THR yang juga pesangon yang dijanjikan oleh perusahaan. SPSI akan melakukan demo jika di H-7 sebelum Lebaran, bahkan ex-karyawan Sritex belum menerima hak-hak mereka. Ex-karyawan PT Sritex hingga saat ini masih menunggu kejelasan pencairan tunjangan hari raya dan juga pesangon dari perusahaan.
Ketua SPSI Widada menyatakan pencairan tunjangan hari raya dan pesangon menunggu penjualan aset-aset yang ada di Seritek. Menurut aturan THR dan pesangon dibayarkan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun jika aturan itu tidak diindahkan maka SPSI akan melakukan demo di Seritek untuk bisa menerima hak-hak mereka. Soalan THR yang belum dibayarkan ini tetap nanti akan dibayarkan bersamaan dengan penjualan aset-aset ataupun berbarengan dengan pesangon. Nah, kenapa demikian? Ya karena ini sudah menunggu uang yang nanti akan diberikan kepada kita. Sementara itu, ex-karyawan PT Seritek Sri Cahyaning juga mengharapkan THR dan pesangon agar cair lebih cepat dikarenakan untuk kehidupan sehari-hari. Sri berharap untuk pihak-pihak terkait semoga ada langkah-langkah terbaik untuk bisa memberikan THR dan pesangon setidaknya H-7 sebelum Hari Raya. Saat ini Sri Cahyaning mengisi waktu luang sebagai penjual es buah di depan rumah agar bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ya, saya mohon untuk pihak-pihak terkait, seperti kemarin kan tim kurator itu bilangnya kalau aset-aset terjual, ya semoga ada ini langkah-langkah terbaik untuk bisa memberikan THR buat kita ini ex-Seritek karena kita mengharap sekali untuk THR ini. Nasib tak jauh berbeda juga dirasakan ex-karyawan lainnya yang berharap haknya cepat terrealisasi. Dari Sukoharjo, Januar Setiaji, iNews melaporkan. PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau PELNI telah mempersiapkan 55 kapal laut untuk mengangkut penumpang selama masa angkutan mudik Lebaran 2025. Jumlah volume penumpang kapal pun diproyeksikan mencapai lebih dari 644.000 orang. PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero atau PELNI menargetkan volume penumpang kapal pada masa angkutan Lebaran 2025 mencapai 644.000 lebih, atau naik 0,4% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 641.000 lebih. Direktur Utama PELNI Tri Andayani mengatakan perseroan telah mempersiapkan 55 kapal laut yang terdiri dari 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis untuk mengangkut seluruh penumpang yang akan mudik. Di mana ini apabila dibandingkan dengan tahun lalu naik 0,4% pada jumlah yang berbeda. Karena tahun lalu jumlah kapal penumpang kami 26, sedangkan tahun ini jumlah kapal penumpang kami 25. Kalau dibandingkan apple to apple, kenaikannya kurang lebih di angka 3,6%. Triandayani menambahkan untuk proyeksi pelabuhan terdapat pada masa angkutan Lebaran 2025 di Pelabuhan Makassar, Balikpapan, Ambon, Bau-Bau, dan Batam. Ya pemirsa dan Nata, ini ada kabar gembira ya untuk Anda yang berencana melakukan perjalanan mudik Lebaran menggunakan moda transportasi kereta api karena PT Kereta Api Indonesia Persero memberikan promo spesial Ramadan dan Lebaran 2025. Selain promo reguler hingga diskon 20%, KAI juga menghadirkan flash sale dengan harga tiket super murah mulai dari Rp100.000. Waduh. Dalam rangka menyambut momen Ramadan dan Lebaran 2025, PT KAI Persero hadirkan program promo spesial bertajuk Ramadan Festive dengan menawarkan dua jenis promo menarik, yakni promo reguler dengan diskon hingga 20% dan flash sale dengan harga tiket super murah mulai dari Rp100.000. Untuk pemesanan tiket promo reguler dibuka pada 18 hingga 19 Maret 2025. Untuk keberangkatan tanggal 21 Maret hingga 11 April dengan total mencapai 38.000 kursi yang disesuaikan dengan jumlah kursi tersedia. Sementara untuk promo flash sale bisa dipesan melalui aplikasi Access by KAI yang dibuka pada 18 Maret pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat dengan jumlah tiket terbatas yakni hanya 2.000 tiket. Untuk harga spesial dalam flash sale, kelas eksekutif ditawarkan sebesar Rp300.000, kelas bisnis Rp200.000, dan kelas ekonomi hanya Rp100.000. KAI menghadirkan program promosi spesial bertajuk Ramadan Festive. Program ini menawarkan dua jenis promo menarik untuk pelanggan setia, yakni promo reguler dengan diskon hingga 20% dan flash sale dengan harga tiket super murah. Selama periode angkutan Lebaran 1446 Hijriah yang berlangsung selama 22 hari, mulai 21 Maret hingga 11 April 2025, KAI menyediakan kapasitas angkut hingga 4.591.510 tempat duduk.
Ya, di bulan puasa ini biasanya identik dengan buka bersama, ya nggak, Iya, Nata? betul banget. Nah, bagi Anda yang mungkin bingung cari tempat berbuka, Anda bisa mencoba resto bernuansa Timur Tengah yang berlokasi di Jakarta Pusat. Wah, ini menyajikan beragam sajian menu yang lezat nih, Nata. Betul. Dan ini informasinya untuk Anda. Bukber jadi hal seru yang selalu dinanti selama bulan Ramadan. Pemilihan lokasi yang tepat dengan harga yang bersahabat menjadi pertimbangan agar suasana berbuka dengan orang terdekat semakin akrab. Nah, ini dia salah satu tempat yang bakal saya rekomendasikan ke kalian yang lagi nyari-nyari tempat untuk bukber di kawasan Jakarta Pusat. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja. Ini dia salah satu resto bernuansa Timur Tengah yang cocok dijadikan tempat bubur keluarga, kerabat, dan sahabat. Letaknya yang strategis di wilayah Pramuka, Jakarta Pusat, resto ini juga dihiasi ornamen mewah di setiap sudutnya yang memberikan kesan nyaman dan hangat bagi pengunjung. Menu nasi biryani nan kaya rempah yang dilengkapi ayam dengan kelembutan daging yang istimewa jadi menu favorit. Shawarma dan sambusak disajikan sebagai appetizer. Kesempurnaan ditutup manis dengan Ali sebagai dessert. Paket Ramadan, meskipun kita juga jual juga ala carte seperti biasa. Jadi kita ada buka paket yang paket berdua orang, untuk 4 orang dan 10 orang. Banyak banget spot-spotnya, kita bisa milih nih maunya di mana. Kebetulan aku kan di sini bareng-bareng sama keluarga, jadi aku lebih memilih spot yang lesehan kayak gini, jadi lebih enak aja gitu membaur. Bagaimana? Berminat untuk berbuka puasa nuansa Timur Tengah dengan suasana resto yang mempesona? Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Indra Okta, Ahoirudin, Ayus melaporkan. Ya, kita ke Solo, Jawa Tengah. Ini ada warga yang menikmati buka puasa bersama sepanjang 2,7 km. Buka puasa bersama gratis yang disponsori Kedutaan Besar Arab Saudi dan Pemkot Solo tersebut bernilai 1 miliar rupiah. Siapapun yang ingin melakukan buka bersama. Disediakan 15.000 porsi jamuan buka bersama yang dibagikan secara gratis kepada warga yang hadir. Buka bersama pemecahan rekor muri ini didukung Kedutaan Besar Arab Saudi dan Pemkot Solo dengan biaya 1 miliar rupiah. Komplek Manahan, kawasan Manahan, di sana terbuka untuk umum seluruh warga dan mungkin ada setelah buka dan jamaah ya Pak. Setelah jamaah jadi bisa membawa alat sholat sajadah. Buka bersama kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib bersama. Dari Solo, Jawa Tengah, Setiantoro, iNews melaporkan. Ya, 2 pekan jelang Lebaran, ibu-ibu ini sudah mulai berburu kue Lebaran nih. Salah satunya di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Berburu kue Lebaran gak afdol rasanya kalau nggak datang ke Pasar Jatinegara. Di sini menjual berbagai macam kue kering khas Lebaran. Tapi pastinya nggak cuma soal murah doang dong ya. Kira-kira rasanya bakal enak atau enggak sih? Jadi hari ini saya mau langsung borong kue kering Lebaran yang ada di Pasar Jatinegara. Yuk pemirsa, ikutin saya. Dari pintu masuk Pasar Jatinegara, saya sudah bisa mencium aroma kue-kue kering yang lezat. Dan benar saja, sesampainya saya di dalam, saya menemukan banyak jenis kue Lebaran. Mulai dari nastar, kastengel, putri salju, kue coklat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain pilihan yang banyak, harga kue kering di sini juga terjangkau dibandingkan dengan pasar lain. Kastengel, nastar, putri salju gitu-gitu yang biasa, yang umum. Lebih murah, lebih enak juga sih kan kalau merek ini lebih enak. Udah banyak. Di tahun ini, nastar masih menjadi favorit masyarakat untuk disajikan sebagai kue Lebaran. Bahkan peminat kue Lebaran di pasar ini sudah mulai datang sejak awal Ramadan. Untuk harganya dari kue-kuenya itu sekitaran 160-an sampai 190-an. Cuman itu untuk saat ini, kemungkinan nanti bisa naik lagi. Kemungkinan Sabtu Minggu ini. Tapi dari awal puasa sih udah mulai kelihatan rame. Wah, gak heran ya, Pasar Jatinegara selalu ramai pembeli jelang Lebaran. Saya pun sampai kalap belanja. Oke, Mbak Tria, makasih banyak ya. Ya, sama-sama.
Nah, pantesan orang-orang itu rame banget di Pasar Jatinegara karena untuk harga kuenya ini murah dan kualitasnya juga bagus banget. Nih, lihat pemirsa, saya sampai borong 2 belanjaan sebanyak ini karena kalap banget ngeliat koleksi yang ada di sini. Jadi pemirsa, kalau misalnya memborong kue lebaran, datang aja ke Pasar Jatinegara di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Nora Syafika, Iriansyah Wahyudi, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, menjelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia siap diperkuat 3 pemain keturunan yaitu Joy Pelupesi dan James Emil Audero, dan yang baru saja resmi pindah federasi. Ya, ketiganya akan memperkuat skuad Garuda yang kini diisi oleh 29 pemain. 3 pemain keturunan terbaru Indonesia yaitu Joy Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero dipastikan bisa membela timnas setelah proses perpindahan federasi mereka tuntas dilaksanakan. Dengan ini ketiganya siap tampil untuk lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain akhir Maret ini. Kehadiran ketiganya diharapkan bisa menambah kedalaman skuad Garuda yang saat ini berisi 29 pemain dan kini dinakodai pelatih baru Patrick Kluivert. Dan alhamdulillah approval dari AFC dan FIFA untuk pindah federasi untuk Joy, Emil, dan Dean sudah tuntas kemarin. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayang Egy cedera jadi 29 yang berangkat. Nah, nanti akan dipilih lagi itu 23 pemain. Skuad timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain didominasi oleh pemain dari luar negeri. Dari 29 pemain, 21 pemain diantaranya merumput di luar negeri. Untuk pemain yang berkiprah di luar Indonesia rencananya akan tiba paling cepat 17 Maret di Australia. Sedangkan para pemain yang berkiprah di Liga 1 diperkirakan akan berangkat ke Australia pada Minggu malam. Salah satu punggawa timnas, Egy Maulana Fikri, dipastikan dicoret dalam skuad Garuda kontra Australia. Hal tersebut disebabkan cedera yang dialami Egy dan absen di 2 laga di Liga 1. Pemain timnas Indonesia telah dipersiapkan untuk menghadapi Australia dan Bahrain di laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya ada 1 pemain yang resmi dicoret PSSI dari daftar tersebut. Egy Maulana Fikri gagal berangkat ke Australia karena cedera. Kabar Egy cedera sebenarnya sudah mengemuka setelah dirinya absen 2 laga terkini bersama Dewa United di Liga 1. Kebenaran Egy dicoret dari skuad Garuda juga telah dijawab oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Untuk pindah federasi untuk Joy, Emil, dan Dean sudah tuntas kemarin. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayang Egy cedera jadi 29 yang berangkat. Nah, nanti akan dipilih lagi itu 23 pemain. Selain itu, sesuai regulasi AFC, timnas Indonesia diizinkan memasukkan 23 nama diantaranya yang diizinkan masuk daftar susunan pemain saat melawan Australia dan Bahrain. Padahal timnas Indonesia sudah memanggil 30 pemain yang siap berlaga di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah Egy Maulana dicoret, maka ada pemain timnas lagi yang bakal dicoret oleh Patrick Kluivert. Sementara Justin Hapner dan Ragnar Oratmangun dipastikan tidak bisa tampil saat melawan Australia karena keduanya harus menjalani skorsing 1 pertandingan akibat akumulasi kartu. Skuad Garuda baru bisa merasakan tenaga Justin dan Ragnar saat menjamu Bahrain di laga kandang nanti. Dengan begitu, 4 pemain timnas yang bakal dicoret pun masih menjadi tanda tanya. Prediksi sementara nama 4 pemain timnas yang berpotensi dicoret adalah Nadeo Grewinata posisi kiper, Muhammad Ferrari posisi pemain belakang, Hoki Caraka dan Septian Bagaskara pemain depan. Ya, 4 pemain ini gagal masuk lantaran kalah bersaing dengan pemain timnas lainnya.